Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan Buah Sulung. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang pertama, 3 dan keempat. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Saudara-saudari yang terkasih, pengangkatan buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba yang tercantum dalam Wahyu 14 ayat 4 adalah tuaian Allah terhadap tanaman yang paling awal matang. Para pemenang tahap awal merupakan hasil panen di ladang Allah yang matang paling awal. Karena itu mereka akan diangkat lebih dahulu sebelum tuaian yang lainnya. Mereka dituai sebagai buah yang sulung bagi Allah dan anak domba. Menurut ayat 14 dan 16, ada tuaian yang akan dituai belakangan. Ini berarti mereka akan diangkat ke surga lebih dahulu daripada tuaian lainnya. Sama seperti buah sulung hasil dari negeri yang baik, dituai dan dibawa ke bait Allah sebelum tuaian yang lainnya bisa dituai. Inilah yang dicatat di dalam Imamat pasal 23 ayat 10 dan 11 serta Keluaran pasal 23 ayat 19. Peristiwa yang dicatat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 melukiskan gambaran selama masa kesusahan besar seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 21. Ini dengan jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa para pemenang yang lebih awal, yaitu buah sulung dalam ayat 1-5, akan diangkat sebelum kesusahan besar. Sedangkan tuaian yang dicatat di dalam ayat 14-16 mencakup mayoritas kaum beriman yang akan diangkat menjelang akhir kesusahan besar. Wahyu pasal 14 ayat yang pertama mengatakan, lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Buah sulung berdiri bersama anak domba di bukit Sion. Sion yang tercantum dalam ayat ini bukanlah bukit Sion yang di bumi, melainkan bukit Sion yang di sorga, seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Orang-orang yang berdiri bersama anak domba di bukit Sion itu telah diangkat ke sorga sebelum penganiayaan oleh Antikristus. Setelah pengangkatan itu, Antikristus akan menganiaya orang banyak dan memaksa mereka menyembahnya. Dengan fakta ini kita tahu para pemenang yang hidup akan diangkat sebelum kesusahan besar. Bilangan 144.000 adalah bilangan sesungguhnya, tetapi bilangan ini mengandung makna yang rohani. 144.000 adalah hasil dari 1000 kali 12 kali 12. Angka 12 adalah angka kelengkapan di dalam administrasi kekal Allah. Angka 144 adalah angka 12 kali 12 yang menandakan kelengkapan dari kelengkapan. Kelengkapan yang sempurna yang paling penuh. Bilangan di sini adalah 1000 kali lipat dari kelengkapan sempurna tersebut. Angka 12 dalam Alkitab adalah hasil dari 3 kali 4. Dalam setiap aspeknya, Yerusalem baru adalah kota yang terdiri dari bilangan 12. Angka 3 menyatakan Allah Tritunggal. Angka 4 menunjukkan ciptaan. Dalam Yerusalem baru, yang ada adalah 3 kali 4. Ini menunjukkan perbauran antara keilahian dengan keinsanian. Betapa menakjubkannya perbauran ini. Ketika kita berada di Yerusalem baru, kita akan menjadi kelengkapan administrasi Allah untuk merampungkan ekonomi Allah sampai selama-lamanya.
Tetapi dalam pasal 14 kita memiliki 1000 dari 12 kali 12. 1000 kali kelengkapan dalam kelengkapan. Ke 144.000 buah sulung ini menjadi para pemenang yang hidup. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Menjadi buah sulung berarti mereka adalah bagi kelengkapan administrasi Allah untuk merampungkan tujuan kekalnya. Ayat 1 menunjukkan juga bahwa pada dahi 144.000 orang itu tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini menyatakan bahwa mereka bersatu dengan anak domba dan bapa. Mereka adalah milik anak domba dan bapa. Nama anak domba dan nama bapa tertulis pada dahi para pemenang tahap awal. Ini berlawanan dengan orang-orang yang menyembah binatang itu. Pada dahi mereka tertulis nama binatang itu. Ayat 3 kemudian melanjutkan bahwa ke 144.000 orang itu telah ditebus dari bumi. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak berada di bumi, melainkan telah ditebus dari bumi itu dan sudah terangkat ke sorga. Mereka ditebus dengan darah anak domba dan telah diangkat dari bumi ke sorga. Ayat 4 melanjutkan bahwa buah sulung itu ditebus dari antara manusia. Kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hidup di tengah-tengah manusia, melainkan di sorga. Itulah pengangkatan terhadap para pemenang yang hidup. Mereka adalah buah sulung, orang-orang yang dapat memuaskan rasa lapar Allah Bapa dan anak domba, sang penebus. Tuayan Allah yang matang lebih awal bukanlah untuk berperang, melainkan adalah untuk kenikmatan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah benih yang telah tertabur di dalam diri kami. Kami adalah tanaman yang ditanam di dalam ladang Allah. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh setiap hari sampai matang pada saat kedatangan-Mu. Bahkan kami boleh matang lebih awal menjadi buah sulung untuk kenikmatan dan kepuasan Allah. Tuhan, baurkanlah diri-Mu dengan diri kami hari demi hari, sehingga kami dapat bersama-sama dengan diri-Mu merampungkan rencana kekal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.